Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Senin 5 Desember 2022. Seperti biasanya untuk mengawali kita di pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan indeks global ya, di mana kalau kita lihat pergerakan indeks global di dunia cenderung bergerak melemah dengan terlihat indeks IHSG kita yang pada perdagangan pekan kemarin ini mengalami penurunan sebesar 0,02% ke level 7.019. Sedangkan di bursa Asia juga turut kompak melemah dengan penurunan terdalam terdapat di indeks Nikkei yang turun 1,59%, diikuti dengan Street Time mengalami pelemahan 1,02% dan Hang Seng mengalami koreksinya sebesar 0,33%. Lalu di bursa Eropa juga kita lihat pada perdagangan pekan lalu, pergerakan di bursa Eropa cenderung ditutup variatif dengan FTSE-nya mengalami koreksi sebesar 0,3%, sedangkan indeks DAX mengalami kenaikan sebesar 0,27%. Lalu di bursa Amerika, bahwa pada perdagangan pekan kemarin, bursa Amerika atau indeks Wall Street ini ditutup variatif dengan kita lihat indeks Dow Jones mengalami penguatan sebesar 0,10%, sedangkan untuk indeks S&P 500 dan Nasdaq kompak melemah dengan masing-masing turun sebesar 0,18% dan 0,12%. Lalu kita beralih ke harga komoditas dunia. Kita lihat rata-rata harga komoditas dunia pada perdagangan pekan kemarin juga ditutup variatif dan kita lihat untuk harga minyak mentah yang pada pekan lalu ditutup kompak melemah dengan uh, minyak mentah jenis WTI dan Brent masing-masing turun sebesar 1,27% dan 1,51%. Sedangkan untuk minyak jenis CPO atau sawit juga pada perdagangan pekan lalu turut mengalami penurunan hingga mencapai 3,01%. Lalu untuk komoditas emas juga pada pekan lalu juga mengalami penurunan 0,31% dan timah juga mengalami penurunan sebesar 0,33%. Lalu komoditas yang mengalami penguatan pada pekan lalu itu masih terdapat komoditas batu bara yang pada pekan lalu berhasil masih menunjukkan penguatan sebesar 1,56% ke level 391 US dollar per metrik tonnya. Sedangkan komoditas nikel juga pada pekan lalu berhasil ditutup menguat sebesar 1,73% dan komoditas tembaga juga berhasil ditutup menguat sebesar 1,37%. Untuk pergerakan ISG kita pada perdagangan kemarin ini uh, rata-rata ISG kita mengalami penurunan dikarenakan adanya aksi net foreign sale yang mencapai sebesar 1,28 triliun dan secara year to date kumulatifnya mencatatkan 61,62 triliun rupiah. Saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign buy pada perdagangan pekan lalu itu terdapat saham MDKA, ICBP, PNLF, Excel, dan INDF. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sale pada perdagangan pekan lalu, ya ini ada saham BBCA, BBNI, ASII, BMRI, dan BBRI. Untuk proyeksi ISG kita pada hari ini, kami melihat pergerakannya cenderung bisa menguat atau bullish secara moderat dengan titik area support dan resisten berada di level 6.962 hingga berada di level 7.130. Dan untuk berita globalnya, kami melihat pada perdagangan sepekan lalu, ini Wall Street ditutup variatif ya, dengan kalau kita lihat tadi, pengelemahannya terdapat di S&P 500 dan Nasdaq, namun secara sepekan,
indeks Wall Street ini mencatatkan penguatan dan penguatan dengan uh, pergerakannya dengan mencatatkan indeks Nasdaq mengalami penguatan 2,1%, S&P 500 1,1% dan Dow Jones mengalami kenaikan sebesar 0,2% secara sepekan. Dan selanjutnya juga pergerakan Wall Street juga mencatatkan bahwa selama sepekan ini mencatatkan kenaikan selama 3 kali berturut-turut sejak Oktober lalu. Dan selain itu pergerakan Wall Street juga mencatatkan kalau kita lihat imbal hasil obligasi treasury note mereka ini masih mencatatkan penurunan sebesar 3 basis poin menjadi 3,49%. Dan selain itu juga investor masih mencermati adanya rilis data pasar tenaga kerja Amerika Serikat ya, yakni data non-farm payrolls atau NFP di Amerika Serikat pada bulan November ini mencatatkan kenaikan sebesar 263.000 dan ini mencatatkan di atas ekspektasinya di sebesar yang sebelumnya yaitu berada di 200.000. Selain itu juga sementara tingkat angka pengangguran ini mencatatkan tetap ya ini sebesar 3,7%. Dari kenaikan data NPF tersebut bahwa saat ini The Fed dijadwalkan akan melakukan pertemuan kebijakan pada tanggal 13 sampai 14 Desember dan diprediksi akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin, lebih kecil dari kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin dalam beberapa bulan terakhir. Untuk berita korporasi hari ini, kita ada emiten bola atau PT Bali Bintang Sejahtera Tbk yang berhasil membuka laba bersihnya mencapai 29,97 miliar rupiah di kuartal 3 2022. Dan emiten kedua ini ada BMTR atau PT Global Mediacom Tbk yang juga berhasil membuka laba bersihnya mencapai 851,59 miliar rupiah hingga di kuartal 3 2022. Yang ketiga ada emiten WMUU atau PT Widodo Makmur Unggas Tbk yang juga berhasil membuka laba bersihnya di kuartal 3 2022 sebesar 91,09 miliar rupiah. Untuk stop loss kita pada hari ini, kita memiliki 3 saham rekomendasi. Yang pertama ada ENRG. Kami melihat pergerakan energi ini secara jangka pendek maupun menengah masih bisa bergerak menguat hingga mencapai di target area resisten pertamanya, yang ini berada di level 396. Jika ia bergerak hingga menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai di level 418. Dan untuk area trade bank-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan di level 356. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan. Jika misalnya pergerakan dari saham energi ini tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan untuk area stop loss-nya yang ini berada di level 314. Yang kedua ada saham PJAA. Kami melihat juga pergerakan PJAA ini dalam jangka pendek maupun menengahnya bisa cenderung menguat atau bullish ya. Dengan area trade buy Bapak Ibu bisa perhatikan di level 710 hingga di level 715 ya.
dengan jika misalnya bisa bergerak di area trade bay tersebut, maka kemungkinan bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level 795 ya. Dan jika mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat hingga mencapai ke resisten selanjutnya, yakni berada di level 860. Dan untuk area stop loss-nya perhatikan, jika ia tidak mau bergerak menguat, maka perhatikan di area stop loss jika bergerak hingga di level 650, maka perhatikan untuk area stop loss-nya. Untuk selanjutnya, saham selanjutnya ada GDST. Kami melihat pergerakan GDST ini juga bisa melanjutkan penguatan ya dalam jangka pendek maupun menengahnya, terlihat dari indikator stokastiknya yang bergerakannya masih naik ya, setelah dia berhasil membentuk pola golden cross, dan misalkan pergerakan mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertama di level 266, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke level resisten selanjutnya di level 284. Dan untuk area terbaiknya Bapak Ibu bisa perhatikan di level 240 ya. Dan untuk stop loss-nya juga cukup diperhatikan. Jika bisa pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan stop loss-nya ya ini berada di level 214. Dan untuk selanjutnya kita ada webinar ya dengan KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang diselenggarakan pada hari ini 5 Desember 2022. Acaranya pukul 12 siang hingga 13 siang. Dan cara ini bersifat gratis ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui bagaimana kinerja KLBF sepanjang tahun 2022 ini dan strategi mereka dalam menghadapi tahun 2023, silakan langsung saja mengikuti Zoom kita bersama dengan KLBF ya. Bisa dengan cara melakukan join di link yang terdapat di poster ini ya. Jadi silakan nanti siang jika Bapak Ibu yang tidak memiliki kegiatan atau ada waktu luang, silakan join ya melalui link Zoom yang terdapat di poster ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar di sesi kita yang pertama ini. Kita ke sesi yang kedua. Namun sebelum lanjutin ke sesi yang kedua, silakan untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya yang jika memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Mungkin kami berikan waktu 1 hingga 3 menit ya untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi di sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ini ada saham GGRM dan OMVR. Kita lihat terlebih dulu saham GGRM ya. Kita lihat bahwa pergerakan GGRM pada perdagangan pekan kemarin ini ditutup menguat sebesar 2,78% dan kita lihat bahwa pergerakan GGRM secara kalau kita secara histori sempat mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut dan pada kemarin berhasil menguat dan terlihat bahwa pada hari ini kalau kami lihat kemungkinan pergerakan dari GGRM sendiri kecenderungan masih bergerak mengalami penurunan ya, terlihat dari indikator stokastik yang pergerakannya masih berada di area bawahnya dan kemungkinan pergerakannya akan cenderung masih melanjutkan hingga ke area oversold. Begitu pula dengan dari indikator MACD-nya bahwa pergerakan dari histogram MACD-nya kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area negatif. Begitu dengan dari sinyal MACD yang cenderungannya masih bergerak di area negatif dengan dia membentuk pola dead curve. Jadi kemungkinan kami lihat pergerakan di GGRM pada hari ini kemungkinan akan bergerak turun kembali atau koreksinya kembali hingga berada di area support utamanya yakni berada di level 18.550. Jika ia menembus area support utamanya maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area titik support selanjutnya yakni berada di level 17.700. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jadi perhatikan terlebih dahulu ya pergerakan dari GGRM karena kemungkinan kami lihat pergerakan dari GGRM masih cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Kita lanjutkan saham berikutnya ada Unilever ya. Pergerakan Unilever kita lihat bahwa saat ini pergerakan Unilever sedang menguji di MA21 dan MA34-nya ya. Terlihat pergerakannya pada perdagangan pekan kemarin dengan jika misalnya pergerakan dia breakout ke bawah kemungkinan pergerakannya akan cenderung dibuka melemah terlebih dahulu karena kalau kita lihat secara indikator stokastik pergerakannya sudah berada di area jenuh beli atau berada di area overbought ya dengan menandakan adanya penurunan dengan dia membentuk pola dead cross. Jadi jika misalnya pergerakan dibuka pada hari ini juga menjelang ke bawah, maka memang pergerakan pada hari ini level akan cenderung mengalami koreksinya atau penurunan kembali hingga berada di area support terdekatnya yaitu berada di level 4.650 ya. Jika ia pergerakan menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai di area support kedua, yakni berada di level 4.530. Dan untuk titik resistennya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakannya mampu bertahan di atas MA21-nya, maka kemungkinan pergerakan akan menguat di level area resisten terdekatnya, yakni bergerak di level 4.850. Namun pergerakan ini kami lihat cukup terbatas ya melihat dari indikator baik stokastik maupun MACD yang masih menunjukkan adanya pelemahan. Kita lanjutkan, sahamnya ada BBNI. Kita lihat saham BBNI terlihat pada pergerakan pekan kemarin, BBNI berhasil tutup menguat 0,52% dan kita lihat bahwa pergerakan BBNI ini sendiri secara trennya masih berada di area uptrend ya. Kita lihat secara kalau kita tarik garis secara tren lainnya bahwa pergerakan dari BBNI ini masih berada di area uptrend dan pergerakannya juga kalau kita lihat saat ini pergerakannya kemungkinan saat ini juga sudah masih menunjukkan adanya kenaikan terlihat dari pergerakannya yang saat ini sedang mulai di garis area resisten trendline-nya ya. Jika misalnya pergerakan mampu menembus area resisten trendline-nya sendiri di level segini maka kemungkinan pergerakannya akan menguat terlebih dahulu hingga mencapai di level 9.950 ya. Namun jika misalnya pergerakan pagi tidak mampu bergerak menguat hingga mencapai garis resisten pertamanya maka kemungkinan bisa mengalami penurunan terlebih dahulu yang ini berada di level 9.550 hingga mencapai ke area support selanjutnya yang ini berada di level 9.390.
Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada BBCA. Kita melihat saham BBCA pada hari ini. Saham BBCA dibuka turun 0,84%. Terlihat saat ini pembukaannya ditutup gap down ya. Dengan dia terlihat pergerakannya ditopang dengan indikator stokastiknya yang juga sudah mulai mengalami penurunan ya, dan kemungkinan pergerakan cenderung akan menembus ke area foresault-nya. Begitu pula dengan dari garis MACD-nya, kalau kita lihat sinyal MACD bahwa pergerakan saham BBCA ini sudah membentuk pola dead cross dengan histogram MACD-nya yang bergerak di area negatif. Jadi kemungkinan si pergerakan dari BBCA sendiri kami lihat pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga berada di area support pertamanya, ya ini berada di level 8.660 hingga mencapai ke area support selanjutnya, ya ini berada di level 8.370. Untuk resistennya juga tetap kami berikan jika misal pergerakannya mampu menembus area level 41-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat terbatas hingga mencapai di level 8.980. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada BMRI. Kami melihat pergerakan BMRI pada hari ini. BMRI sendiri dibuka menguat ya pada pagi ini sebesar 0,48%, dan kita lihat bahwa BMRI sendiri pergerakannya, kalau kita lihat pada pagi hari ini pergerakannya cukup sideways ya. Dan untuk hari ini kemungkinan pergerakannya cenderungan masih bisa menguat terlebih dahulu. Terlihat dari pergerakan dari indikator stokastiknya, pergerakannya sudah mulai menyempit ke atas, dan jika misal pergerakan maupun menyilang membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menguat. Begitu pula dengan kalau kita dari MACD-nya bahwa pergerakannya dari BMR sendiri masih cenderung berada di area positif, dan kalau kita lihat secara histori ya, pergerakan BMRI sendiri secara jangka panjang bahwa pergerakan BMRI sendiri berada di area uptrend. Terlihat pergerakannya ya secara jangka panjang pada hari ini, dan kemungkinan kalau pergerakan dari BMRI sendiri kami lihat pergerakannya masih cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang berada di level 10.790 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika pergerakannya bergerak mencapai menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten selanjutnya, yang ini berada di level 11.000. Jadi untuk perhatian sampai MRI karena kemungkinan pergerakannya memang masih akan bisa melanjutkan penguatan kembali. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada MDKA. Kita lihat pergerakan MDKA, kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakan MDKA bergerak dibuka melemah 0,23%, dan kita lihat bahwa MDKA sendiri kalau kami lihat kemungkinan pergerakannya memang akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu, melihat dari volumenya yang pada hari ini bergerak melemah dengan adanya aksi jual ya terlebih dahulu, dan ditopang dengan indikator stokastiknya yang sudah mulai menandakan ada tanda-tanda jenuh beli. Jadi kemungkinan pergerakannya akan mengalami koreksinya terlebih dahulu pada hari ini. Terlihat kalau kita lihat dari sepekan ke belakang bahwa pergerakannya sempat mengalami kenaikan secara signifikan selama 3 hari berturut-turut. Jadi memang kemungkinan pada hari ini bahwa MDKA akan mengalami koreksi tersebut dikarenakan adanya aksi profit taking dari para investor ya terlebih dahulu. Jadi kemungkinan pergerakan dari MDKA sendiri kami melihat akan mengalami penurunan hingga mencapai di level area support pertamanya, ya ini berada di level 4.370 ya. Jika ia menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan, ya ini mencapai ke area support selanjutnya, ya ini berada di level 4.250. Oke, selanjutnya ada ADMR. Kita lihat
Kita lihat bahwa pada hari ini ADMR bergerak dibuka menguat 0,59% dan kita lihat bahwa kemungkinan pergerakan ADMR saat ini sedang menguji penguatan terlihat dari indikator stokastiknya yang pergerakannya sudah berhasil menembus area oversold-nya dengan dia berhasil membentuk pola golden cross. Begitu pula dengan dari sinyal MACD yang pergerakannya sudah sinyal MACD sudah mulai menyempit ya ke atas. Jadi kemungkinan pergerakan juga akan cenderung mengalami penguatan di area positif. Jadi kemungkinan kami lihat bahwa ADMR akan cenderung masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya yaitu berada di level 1730 ya untuk level area resisten pertamanya, dan jika misalnya mampu pergerakan menembus area resisten tersebut di level pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya yang ini berada di level 1760. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada MTEK. Kita lihat pergerakan saham MTEK. Kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakan MTEK sendiri bergerak dibuka menguat 1,18% dan terlihat bahwa kemungkinan pergerakan MTEK akan mulai ada tanda-tanda kenaikan terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai membentuk pola golden cross ya setelah dia menembus area oversold pada perdagangan beberapa pekan lalu secara pergerakannya, dan kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa mulai bangkit ke area atasnya ya di level 35-40, dan kemungkinan kalau kita lihat ke pergerakan dari teks sendiri akan cenderung menguat terlebih dahulu mulai dari indikator stokastik dan MACD-nya memang pergerakan sudah mulai berada di area positif. Jadi kemungkinan dari MTEK kami lihat pergerakan akan cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai di level area resisten pertamanya yang ini berada di level 1330 jika yang menembus area resisten pertama yang tersebut mungkin akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level area selanjutnya yang ini berada di level 1380. Selanjutnya ada saham MPPA. Kita lihat untuk MPPA kami lihat bahwa pergerakan MPPA bergerak turun ya 2,31%, dan kita lihat bahwa pergerakan dari MPPA ini sudah menembus area breakout MA21 dan MA34-nya, dan kemungkinan kalau kita lihat pergerakannya akan cenderung bergerak turun melihat dari indikator stokastik yang pergerakannya sudah menembus area oversold-nya ya. Begitu pula dengan dari MACD-nya bahwa pergerakannya sudah membentuk pola dead cross dengan ditopang dari histogram MACD-nya pergerakannya cenderung bergerak negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari MPPA akan melihat akan cenderung turun kembali atau mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya yakni berada di level 160 ya. Jika menembus area support utamanya, kemungkinan pergerakannya akan cenderung masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level 150. Dan untuk area resistennya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakannya mampu memberikan arah dengan dia bergerak ke atas menembus area MA90-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan menguat kembali hingga berada di level area resisten terdekatnya terlebih dahulu yang ini berada di level 185. Oke, selanjutnya ada KLBF. Kita lihat KLBF. Untuk KLBF pada hari ini, kita lihat pergerakan KLBF bergerak turun ya. Ya, pagi hari ini dibuka secara melemah 1,46%, dan kita lihat bahwa KLBF sendiri pada hari ini kemungkinan cenderung bergerak melemah terlebih dahulu melihat dari pergerakan indikator stokastiknya yang sudah mulai turun dan kemungkinan pergerakan akan berada di area resort. Begitu pula dengan MACD-nya yang bergerak secara sinyal, MACD-nya yang pergerakannya sudah membentuk pola dead cross ya, diimbangi dengan histogram MACD-nya yang pergerakannya berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari KLBF sendiri kami lihat akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu
hingga mencapai ke area support utamanya, ini berada di level 2000 ya. Jika yang menembus area support utamanya, maka kemudian pergerakannya akan cenderung melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level 1960 ya untuk level support keduanya. Untuk area resistennya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakannya mampu menembus area 521, maka pergerakan akan ke area resisten terdekat di level 2060. Namun pergerakannya, penguatannya kemungkinan cukup terbatas yang melihat dari indikator stokastik maupun MACD yang pergerakannya masih cenderung mengalami penurunan. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada saham Buka. Untuk saham Bukalapak, kita lihat bahwa Bukalapak pada pagi hari ini dibuka melemah 2,10% dan secara histori pergerakannya sudah mencatatkan penurunan selama 3 hari berturut-turut ya. Terlihat dari pergerakan historinya, dan kemungkinan pergerakan dari Bukalapak kami melihat pergerakannya masih akan cenderung melanjutkan koreksinya terlebih dahulu, melihat dari indikator stokastik yang pergerakannya sudah berbentuk pola dead cross, dengan dia kemungkinan pergerakannya akan menembus ke area oversold-nya. Begitu pula dengan garis indikator MACD-nya yang pergerakannya juga sudah mulai turun, dengan dia berbentuk pola dead cross ya. Secara histogram juga MACD-nya pergerakannya juga masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari Bukalapak sendiri akan cenderung mengalami penurunan kembali hingga mencapai ke area support utamanya, yang ini berada di level 270 ya. Jika yang menembus area support utamanya tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, yang ini berada di level 260. Kita lanjutkan saham berikutnya, ada ENRG. Kita lihat pergerakan energi pada hari ini, pergerakannya naik ya, bagian ini bisa 1,12%, dan kita lihat bahwa pergerakan energi sendiri kemungkinan masih bisa melanjutkan kenaikan melihat dari pergerakannya juga pada hari ini sesuai dengan rekomendasi kita pada hari ini yang kami proyeksikan bergerak naiknya, melihat dari yang indikator stokastiknya yang cukup berada di area overbought. Jadi sesuai dengan pergerakan pada hari ini kemungkinan energi akan bergerak naik hingga mencapai ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, yang ini berada di level 396 ya untuk area resisten pertamanya. Kita lihat di sini, dan jika menembus mencapai ke area resisten pertamanya, kemungkinan akan melanjutkan hingga mencapai di level selanjutnya di level 418. Jadi diperhatikan ya untuk energi sendiri, kami lihat pergerakannya akan cukup melesat, melihat pergerakan dari indikator stokastik yang masih berada di naik, begitu pun dengan indikator stokastik MACD-nya yang pergerakannya juga masih berada di area positif. Kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada Pegas. Kita lihat saham Pegas, kita lihat pada hari ini pergerakan Pegas bergerak dibuka menguat ya 0,26%, dan kita lihat bahwa pergerakan Pegas sudah mulai adanya tanda-tanda kenaikan atau bangkit setelah dia mengalami penurunan, dan terlihat bahwa pergerakannya Pegas sendiri kami lihat memang akan cenderung masih bergerak menguat, terlihat dari indikator stokastiknya yang pergerakannya sudah mulai ada kenaikan dengan dia berhasil membentuk pola golden cross-nya pada perdagangan 2 hari lalu, dan kita lihat bahwa pergerakannya
akan cenderung mencapai ke area overbought-nya, jadi kemungkinan pergerakan bekas akan bisa menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 1920. Jika pergerakan mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yakni berada di level 1950. Oke, selanjutnya ada AGI. Kita lihat untuk AGI, kita lihat bahwa pagi ini pergerakan AGI bergerak dibuka menguat 0,44% dan kalau kita lihat secara trennya ya, pergerakan AGI ini pergerakannya masih berada di area uptrend. Setelah saya pergerakannya, kita lihat secara jangka menengahnya bahwa secara histori pergerakan AGI ini masih berada di area uptrend dan kita lihat bahwa secara indikator uh, stokastik pergerakannya juga masih berada di area overbought dan kemudian pergerakannya masih bisa menguat melihat pergerakannya yang ya, terlihat masih berada di area dengan bentuk golden push pada hari ini ya. Jika misalnya pergerakan nyata ke atas, maka kemungkinan pergerakannya akan masih bagikan penguatan secara dengan indikator. Begitu pula dengan indikator MACD-nya, kita lihat bahwa saat ini pergerakan dari indikator MACD dari AGI sendiri pergerakannya masih berada di area positif dengan masih menunjukkan kenaikan. Begitu pula dengan indikator dari histogram MACD-nya yang pergerakan masih berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan AGI sendiri kami lihat masih cenderung menguat mencapai area resisten pertamanya ya ini berada di level 2340 jika yang menembus area resisten tersebut pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya yakni berada di level 2420. Oke, selanjutnya ada Excel. Kita lihat pergerakan Excel pada hari ini. Excel dibuka menguat 0,87% dan kita lihat bahwa pergerakan Excel sudah mulai ada tanda kebangkitan ya. Dia sempat mengalami koreksinya selama beberapa pekan lalu. Terlihat kalau kita tarik garis bahwa Excel ini pernah berada di area downtrend dan pergerakannya juga sudah selama lusa lalu ya pergerakannya berhasil mematahkan dengan dia berbentuk pola uptrend dan mematah dengan membentuk menembus area trend dan resistance. Jadi pada pagi hari ini kemungkinan pergerakan dari ASL kemungkinan akan bergerak naik atau melanjutkan kenaikan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya yakni berada di level 2385. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan kenaikan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 2450. Oke, selanjutnya ada INDF ya, kita lihat. Pergerakan saham Indofood Sukses Makmur pada pagi hari ini, pergerakannya dibuka turun 0,37% dan kita lihat pergerakan dari INDF sendiri memang akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu dikarenakan karena adanya aksi profit taking. Pergerakan dari Indofood sendiri dikarenakan pada kalau kita secara histori Indofood ini sudah melesat tinggi selama 4 hari berturut-turut dan pada hari sangat wajar bahwa pada hari ini pergerakannya akan cenderung melemah dikarenakan adanya aksi profit taking ya para investor ya. Dan secara volume juga kita lihat pergerakan juga sudah mulai adanya aksi jual ya dengan menandakan adanya pergerakan yang sudah mulai melemah. Begitu juga dari indikator stokastiknya yang
Kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah mulai adanya jenuh beli ya setelah sempat mengalami kenaikan mencapai ke area overbought-nya. Jadi kemungkinan pergerakan dari Indofood sendiri akan cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya yang ini berada di level 6.675, dan jika minimum pergerakan menembus area support pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan menunjukkan pelemahan hingga mencapai ke area support kedua yang ini berada di level 6.550. Oke, selanjutnya ada BP. Kita lihat saham BP. Untuk BP pada hari ini pergerakan BP bergerak dibuka menguatnya 1,64%, dan terlihat bahwa BP secara histori pergerakannya masih berada di area uptrend ya. Kalau kita tarik garis sendiri bahwa BP bergerak masih di area uptrend dengan indikator stokastiknya yang masih berada di area overbought ya. Walaupun terlihat pada hari ini pergerakan sudah mulai menyempit ya, ke bawah, dan jika misalnya pergerakan menyempit bawah maka mungkin ada kemungkinan penurunan ya. Mohon pun kalau kita lihat dari indikator MACD-nya bahwa pergerakan dari BP pergerakannya masih naik ya, berada di area positif, begitu pula dengan histogram dari MACD-nya pergerakannya juga masih berada di area positif. Jadi kemungkinan kalau kita lihat saham BP jika berhasil dibuka kemungkinan akan bisa menguat terlebih dahulu ya. Dari indikator stokastik dan MACD-nya masih cukup positif untuk menguat. Jadi kami perkirakan BP akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di level area terdekatnya di level 190 ya. Dan jika yang mampu menembus area tersebut, level sistem pertama, maka kemungkinan akan menguat hingga mencapai ke level area 200. Namun jika misalnya tidak mampu bergerak hingga ke area sistem pertama, kemungkinan akan mengalami penurunan hingga mencapai ke area support pertamanya yang berada di level 175 hingga mencapai ke area support selanjutnya di level 170. Selanjutnya ada saham SLIS. Pergerakan saham SLIS juga kalau kita lihat saat ini pergerakan SLIS bergerak menguji dari MA21 dan MA34 ya pada pagi hari ini. Terlihat bahwa saat ini pergerakannya sedang membentuk pola dead cross ya, terlihat dari indikator stokastiknya, dan jika misalnya pergerakannya menembus area menjelang ke bawah maka kemungkinan kami lihat akan cenderung berada di area pelemahan kembali hingga mencapai ke area support pertamanya yang ini berada di level 235 ya. Jika yang menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, yakni berada di level 220. Namun jika bisa pergerakannya mampu bergerak bertahan di atas MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan akan bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekat level 270 ya. Namun pergerakan penguatan sendiri kami lihat masih cukup terbatas melihat dari indikator baik indikator stokastik maupun MACD-nya yang pergerakannya masih cenderung bergerak negatif. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Hexa ya. Kita lihat pergerakan Nexa, kalau kita lihat pada pagi ini pergerakannya dibuka menguat 0,92%, dan kalau kami lihat bahwa saat ini Nexa sedang menguji MA21-nya yang terdekat ya. Jika bisa pergerakannya mampu menembus area MA21, kami lihat pergerakannya akan bisa menguat. Begitu pula dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya kalau kita lihat sudah mulai adanya jenuh jual dan kemungkinan pergerakannya sudah mulai beranjak membentuk pola golden cross ya kalau pada hari ini. Jadi kemungkinan sih pergerakan reksa kami lihat akan cenderung menguat
terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya yang di level 5.590. Jika Dania mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level resisten selanjutnya, yakni berada di level 5.790. Kita lanjutkan saham berikutnya ada TSCP, TSPC, sorry. TSPC. Kami melihat TSPC sendiri kemungkinan pergerakannya masih bergerak turun ya. Terlihat bahwa saat ini kemungkinan pergerakannya dari indikator stokastiknya yang sudah mulai membentuk pola dan cross terlihat ya pada hari ini, dan kemungkinan dari TSCP sendiri akan bergerak mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya yang berada di level 1375, dan jika misalnya pergerakan menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level area support selanjutnya yang berada di level 1365. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Arto. Pergerakan saham Arto kita lihat bahwa saat ini pergerakannya bergerak turun 2,86% ya. Dan pergerakan dari Arto sendiri kami lihat pergerakannya berada di area oversold dengan pergerakannya masih bergerak turun, dan kemungkinan kalau kita lihat saham Arto sendiri pergerakannya masih bergerak melanjutkan pelemahan dikarenakan dari indikator stokastik maupun MACD-nya yang pergerakannya masih bergerak turun. Jadi kemungkinan pergerakan saham atau kami lihat akan cenderung bergerak melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support pertamanya terlebih dahulu, yakni di level 3.980, dan jika bisa menembus area support pertamanya, maka kemudian pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, yang ini berada di level 3.385. Selanjutnya ada Inco. Kita lihat ya saham Inco pada hari ini. Inco dibuka menguat 3% ya. Terlihat bahwa Inco secara pergerakannya masih berada di area uptrend. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan Inco kemungkinan masih bergerak menguat melihat dari volumenya sudah mulai ada tanda-tanda aksi beli ya daripada investor, begitu pula dari indikator stokastiknya yang pergerakannya masih bergerak di area membentuk pola golden cross ya, dan kemungkinan pergerakannya masih bisa cenderung menguat. Begitu pula dengan dari MACD-nya yang pergerakannya kami lihat berada di area positif. Begitu dengan dari histogram MACD yang terlihat sudah mulai bangkit ke area positifnya kembali. Jadi kemungkinan yang pergerakan ICO kami lihat masih bergerak cenderung menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang ini berada di level 7.685 ya. Untuk area resisten pertamanya, dan jika mampu bergerak hingga mencapai ke area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 7.830. Kita lanjutkan, ini ada Telkom ya. Kita lihat. Selanjutnya ada Telkom. Untuk pergerakan Telkom pada hari ini, Telkom dibuka turun 1%, dan kemungkinan Telkom kami lihat pergerakan pada hari ini cenderung melemah terlebih dahulu dikarenakan dari indikator stokastiknya yang pergerakannya juga sudah mulai mengalami penurunan dengan dia membentuk pola dead cross ya lihat pada hari ini, dan pergerakan kemungkinan akan bergerak hingga ke area oversold-nya. Begitu pula dengan dari indikator MACD-nya yang pergerakannya juga berada di area negatif.
dengan indikator MACD-nya yang juga cenderung pergerakannya sudah mulai turun ke area negatif. Nah, jadi kemungkinan pergerakan dari Telkom akan cenderung bergerak turun hingga mencapai ke area support pertamanya, yang ini berada di level 3.930, dan jika menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, yang ini berada di level 3.880. Oke, selanjutnya ada saham Toba. Kita lihat pergerakan saham Toba. Saham Toba, kami melihat bahwa saat ini pergerakan Toba akan cenderung bergerak turun. Terlihat dari indikator stokastik maupun tingkat volume yang bergerak sudah mulai mengalami pelemahan ya. Dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya juga sudah mulai membentuk pola dead cross, dan pergerakan dari MACD juga pergerakan masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham Toba kami lihat akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya, yang ini berada di level 670, dan jika bergerak hingga menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support selanjutnya, yaitu berada di level 635. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kita hingga akhir sesi berlangsung ya. Dan terima kasih untuk Bapak, Ibu semuanya. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Namun jangan kecil hati karena kita akan hadir setiap hari Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30 dengan tim rekan kami lainnya. Oke, cukup sekian pada hari ini. Sampai jumpa di keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading dan kita semuanya. Terima kasih.